Kepopuleran dan sentimen positif Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuat partai politik menaruh perhatian lebih. Salah satu partai yang mulai menyinggung soal kemungkinan Purbaya masuk parpol adalah Partai Amanat Nasional PAN. PAN disebut tengah melirik Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk bergabung dalam barisan politiknya. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Edi Suparno, bilang elektabilitas Purbaya terus meningkat dan bahkan menyalip sejumlah tokoh populer lain. Soal apakah PAN bakal menarik Purbaya, Edi bilang Purbaya belum tentu mau masuk partainya. Saya melihat bahwa Pak Purbaya sekarang ini sedang menjadi media darling, bahkan sudah melampaui popularitasnya di atas KDM yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darlingnya publik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespon kabar dirinya tengah dilirik Partai Amanat Nasional untuk menjadi kadernya. Purbaya mengaku tak punya ketertarikan ke politik. Hal ini ia ungkap usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini dari Sekjen PAN, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Tertarik nggak Pak sama tawarannya, Pak? Saya ingat dari politik, saya Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana, Pak? Belakangan, Pak? saya ingat dari politik, Mas. Ya. Ada fase bencana, Pak. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bilang sosok-sosok yang populer seperti Menteri Keuangan Purbaya selalu menjadi magnet partai politik. Adi menilai keinginan PAN untuk menarik Menkyu Purbaya bergabung ke dalam partainya merupakan keputusan rasional. Di negara kita memang harus diakui orang-orang populer, orang-orang yang dinilai punya integritas, itu selalu menjadi rebutan dan selalu menjadi darling. Yang kedua, ini tentu sebagai upaya dari PAN ya, yang secara serius menatap pertarungan politik di 2029. Jadi kerja-kerja politiknya, cari figur-figur kunci itu dimulai saat ini. Kan ada kecenderungan partai itu kan bekerja politik main di tikungan akhir. Jadi 6 bulan atau setahun sebelum pemilihan baru kemudian mencari kader-kader dan sosok-sosok yang dinilai potensial. Gaya komunikasi Menteri Keuangan yang dinilai natural dan terbuka mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya juga dinilai sebagai teknokrat murni yang selama ini mengurusi kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Amanat Nasional atau PAN disebut tengah melirik Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang punya cara komunikasi koboi untuk bergabung dalam barisan politiknya. Lantas apa yang membuat PAN melirik Menkyu Purbaya dan apakah ini langkah strategis PAN untuk menghadapi pertarungan politik di 2029? Akan kita bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas, apa kabar? Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Sebenarnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Partai Amanat Nasional tapi masih terus menunggu konfirmasinya. Sebelum itu kita berdua dulu Mas Kunto terkait dengan gaya politik Menkyu Purbaya ini. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat top of mind kalau dari survei yang baru dirilis itu berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, Menkyu Purbaya ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskan top of mind Menkyu Purbaya dalam waktu 1 bulan, hampir 2 bulan lah, bisa langsung melonjak tinggi seperti ini? Ya, Pak Purbaya memulai karirnya sebagai Menteri Keuangan ini dengan banyak kontroversi gitu Mas. Sehingga orang jadi penasaran siapa sih ini Purbaya ini. Tapi menariknya kontroversi-kontroversi itu sesuatu yang mengejutkan itu bisa kemudian di-framing secara positif oleh Pak Purbaya dan timnya gitu, sehingga akhirnya kesukaan publik dan tadi popularitas itu juga naik gitu, sehingga kita bisa lihat di survei kenapa akhirnya Pak Purbaya bisa menduduki atau paling tidak memperoleh popularitas yang cukup tinggi dari hasil-hasil survei. Yang kedua, kalau menurut saya ini juga tidak lepas dari kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Purbaya. Saya ingat waktu 1 tahun peringatan 1 tahun kepemimpinannya Pak Prabowo pidato
dan menganalogikan kabinetnya atau timnya itu seperti tim sepak bola gitu kan. Jadi ada yang dipasang sebagai striker, gelandang, back, dan bahkan ada pemain cadangan. Nah, sekarang Pak Purbaya mungkin dipasang sebagai striker oleh Pak Prabowo sehingga dia bisa mengacak-ngacak di mana-mana gitu Mas. Dan kemudian gerakan tanpa bolanya juga lumayan cantik lah gitu. Sehingga saya melihat dengan kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini sangat dimanfaatkan oleh Pak Purbaya untuk mendapatkan dukungan yang lebih. Dan kemudian memang kita punya masalah dengan trust atau kepercayaan dengan pemerintah setelah demonstrasi besar akhir Agustus awal September kemarin. Pak Purbaya dipasang salah satunya mungkin tugasnya mengembalikan kepercayaan publik terutama di sektor fiskal dan keuangan, dan ini secara baik dilakukan oleh Pak Purbaya. Paling tidak kita bisa baca indeks saham, indeks investasi kita juga katanya semakin membaik kan gitu. Jadi menurut saya ini 3 hal yang akhirnya berkontribusi penting terhadap lonjakan popularitasnya Pak Purbaya gitu Mas. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa gaya koboi Pak Purbaya ini positif sebenarnya di mata masyarakat, walaupun sebenarnya ada kritik juga terhadap gayanya ini. Ya nggak mungkin menyenangkan semua orang kan Mas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Purbaya mengkritiknya bukan ke rakyat, tapi ke elit-elit yang lain. Dan ini sangat disukai rakyat. Ini kan bentuk populisme ya Mas ya. Bentuk populisme politik ya salah satunya dengan berada di barisan rakyat kemudian mengkritik elit-elit yang lain, dan itu dilakukan secara brilian oleh Pak Purbaya kalau menurut saya. Sebelumnya kan tadi dari PAN Pak Edi Suparno bilang kan membandingkan dengan KDM kan, bahkan KDM pun kan juga begitu di awal-awal. Dia juga mengkritik elit-elit, bahkan berhadap-hadapan dengan DPRD Jawa Barat gitu kan untuk kemudian mendapatkan simpati dari warga. Tapi menurut saya yang dilakukan Pak Purbaya mungkin lebih otentik gitu kan, lebih terasa ya mungkin karena baru 1 bulanan lebih dikit gitu ya Mas ya. Ini kita harus uji lagi konsistensinya, apakah benar tetap konsisten seperti ini Purbaya, atau tadi Pak Prabowo tiba-tiba menggantinya dengan pemain cadangan yang lain atau mengubah komposisi tim sepak bolanya, Purbaya jadi back atau Purbaya jadi gelandang. Ini yang kemudian kita harus cermati lagi ke Ya, depan. oke, menarik soal konsistensi ini, tapi akan kita bahas sebentar berikutnya. Ini terkait dengan partai politik nih, Mas Kunto, bahwa dari hasil survei ini membuat partai politik melirik, salah satunya adalah PAN. Menurut Anda, PAN ini paling gerak cepat untuk bisa mencoba mendekati Purbaya atau bagaimana? Atau mungkin sebenarnya gaya Menkyu Purbaya ini cocok untuk semua partai? Ya, kalau menurut saya jawab yang kedua dulu, Mas. Gayanya Purbaya ini memang cocok untuk semua partai karena dia jadi magnet bagi publik gitu kan. Opini publiknya selalu positif dari apa yang dia lakukan, padahal mengejutkan, padahal kontroversial kan gitu. Tapi pada akhirnya berbuah positif. Nah, ini yang kemudian tentu jadi magnet bagi partai-partai, dan menurut saya karena partai kita juga secara ideologi udah nggak ada yang jelas gitu kan, semuanya ke tengah, jadi akhirnya ya untuk semua partai Purbaya ini memang masuk-masuk aja, cocok-cocok aja kalau menurut saya gitu kan. Nah, PAN memang mengambil inisiatif duluan gitu kan, karena PAN merasa dia butuh tokoh yang besar selain Zulhas mungkin gitu. Lalu kemudian dia pengen punya wakil presiden tentu saja yang mendampingi Prabowo mungkin di periode kedua, dan mereka juga berharap akhirnya akan menaikkan elektabilitas atau kursi mereka di DPR. Nah, tentu saja ini kan jadi taktik atau strategi politik yang dianggapkan jadi penting gitu ya Mas ya. Ini kita bisa bilang apakah memang partai termasuk PAN juga krisis figur kan Pak Mas Kunto? Ya, kalau krisis figur ya kita bisa lihat sendiri. Pada akhirnya kan dengan apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin kan orang semakin muak dengan politisi kan. Bahkan beberapa politisi dari PAN juga sempat dikritik oleh masyarakat gitu kan. Jadi sasaran penjarahan rumahnya karena dianggap tidak berempati, dianggap tidak bisa
sensitif dengan kondisi masyarakat. Nah, ini yang penting. PAN sedang berusaha apa ya, membuat citranya jadi lebih baik dan Purbaya mungkin bisa menolong itu, Mas, gitu. Oke. Tapi satu hal kalau menurut saya yang harus hati-hati juga, ketika Pak Purbaya kemudian dipinang oleh partai politik dan dia mau, sangat mungkin semua citra yang sudah dibangun oleh Pak Purbaya dalam 1 bulan ini akan turun karena orang akhirnya, oh ternyata hanya untuk kepentingan politik. Nah, ini pun juga akan merugikan partai Ya, ya, politik ya, ya. menang ya kan Oke. gitu. Mas Kunto, itu pertanyaan saya bahwa apakah memang sebenarnya gaya Purbaya yang cowboy ini cocok sebenarnya untuk masuk menjadi atau masuk ke dalam partai politik atau menjadi politisi? Ya, tentu saja di kultur atau budaya politik di partai politik di Indonesia hari ini sangat susah ya, Mas, ya. Budaya partai politik di Indonesia hari ini mau tidak mau harus diakui sangat bergantung atau nilai yang paling besar adalah loyalitas gitu. Sehingga kalau Purbaya kemudian menembaki seniornya di partai atau kemudian di publik berbicara tentang blak-blakan, buka-bukaan apa yang di belakang partai, tentu itu akan menjadi apa ya, kepanasan bagi orang partai kan. Nah, ini kan yang apa bisa membuat hubungan dia dengan partai yang menaunginya akan jadi bermasalah ke depannya gitu. Oke, oke. Terkait dengan tadi kita sudah bisa kita bicara soal survei dari top of mind ini. Apakah menurut Anda dari pemerintah Presiden Prabowo ini melihat ini sebagai sebuah keuntungankah dalam arti seperti Anda bilang linear mungkin dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa meninggi melihat survei Purbaya ini? Iya, Mas, saya melihat itu salah satu indikatornya karena tidak hanya jadi istilahnya meminjam kredibilitas. Jadi kredibilitasnya Purbaya dipinjamkan ke pemerintahannya Prabowo kan gitu. Ini yang kemudian bisa mengangkat atau mengerek kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo, tapi harus dicermati bahwa ini mungkin terbatas pada isu-isu ekonomi dan fiskal gitu. Kalaupun dia merembet ke isu lain, mungkin rembesannya nggak terlalu banyak lah, Mas, gitu. Tapi apakah memang sebenarnya banyak pertanyaan mungkin mengganggu Presiden Prabowo jika semakin meninggi? Kalau menurut saya ya sangat mungkin, dalam politik kan semuanya mungkin ya, Mas, ya. Tapi menurut saya ini kan seperti halnya drama di Pak Jokowi periode kedua kan, Ya. ketika ada banyak calon wakil presiden, bahkan Pak Mahfud yang sudah pakai baju putih terpaksa batal. Nah, ini drama-drama ini yang mungkin juga kita akan jumpai di periode keduanya Pak Prabowo kalau Pak Prabowo maju tentu saja gitu. Dan ini kan semuanya pasti saling mengantisipasi, saling menutup gitu kan supaya peluang-peluang lawan politik atau kompetitor politik untuk kemudian mendapatkan kursi wakil presiden itu bisa dicegah sedini mungkin karena itu kan jadi ukuran-ukuran penting ya karena setelah 2 periode Pak Prabowo tidak bisa maju lagi, nah wakil presidennya sangat mungkin punya kans politik untuk maju sebagai calon presiden di 2034 ya kalau nggak salah. Ya. Oke, oke Mas, ini kita berandai-andai. Jika top of mind ini bertahan hingga 2027 atau 2028 lah. Dengan PAN yang paling saat ini, yang paling melirik untuk bisa bergabung, mengajak bergabung Purbaya. Menurut Anda proyeksinya akan kemana? Apakah mungkin PAN akan berani untuk melawan presiden? Atau kemana Purbaya ini proyeksinya? Iya, kalau menurut saya kalaupun ke partai manapun kecuali ke PDI Perjuangan ya Mas ya, posisinya Pak Purbaya pasti akan sebagai calon wakil presiden bukan Oke, sebagai wakil presiden ya, bukan head to head ya, dengan Presiden Prabowo ya nanti ya 2029. tidak mungkin Mas Ya, gitu. Bukan tidak mungkin ya, kecil kemungkinannya, kecil mohon maaf. kemungkinannya. Mm. Sangat kecil kemungkinannya, kecuali ya Pak Prabowo kemudian tiba-tiba kurang sehat atau ada apa gitu kan, kondisi Ya, politik yang sangat besar. Tapi kecil kemungkinannya Purbaya menjadi calon presiden ya. gitu, dipinang oleh partai manapun ya Mas ya. Mm. Dan ini menurut saya kan tadi problemnya adalah problem apakah tahan-tahanan kan, apakah Purbaya menahan diri untuk kemudian
bekerja, dengan alasannya bekerja tentu saja fokus dalam pekerjaan, fokus dalam teknokratismenya, lalu kemudian dia akan mempertinggi value-nya sampai di ujung dia bisa punya bargaining position yang paling enak dengan partai politik. Atau sebaliknya partai politik ingin mengeram dia sekarang gitu kan, mumpung masih muda nih, harganya belum mahal gitu kan, cepet-cepetan dapat Purbaya, kalaupun nanti ternyata buahnya nggak bagus kan juga nggak rugi juga gitu. Ya, ya. Itu yang menurut saya strategi PAN yang dilakukan saat ini. Oke, berarti ini ke depan ya 2029 tetap bersama Presiden Prabowo, tetapi yang diincar kursi wakil presiden. Kalau menurut analisis Anda seperti itu ya? Betul, betul Mas. Oke, Mas Gunto, ini menarik juga bahwa kalau kita melihat soal top of mind ini dari Purbaya sendiri, seberapa besar menurut Anda? Karena kemarin Purbaya sendiri, Menkyu ini sudah mengatakan bahwa saya sudah tidak boleh lagi lah ceplos-ceplos katanya. Apakah mungkin karena survei ini pada akhirnya ya ditahan juga Purbaya, jangan terlalu ini juga ceplos-ceplos atau mungkin menyerang yang lain. Kalau menurut Anda seperti apa? Ada hubungan nggak sebenarnya? Ya, kalaupun ada kontribusi sebenarnya nggak signifikan sih Mas, Ya, gitu. ya. Kontribusinya tidak besar hasil survei ini terhadap pernyataannya Pak Purbaya bahwa dia diperintah untuk tidak ceplas-ceplos gitu kan. Ya, ya. Banyak masalah lain yang diungkap oleh Purbaya ke publik gitu kan. Salah satunya soal kereta cepat yang kemudian bergulir ke Ya. KPK gitu kan. Yang mungkin itu juga diminta ditahan oleh Pak Prabowo ataupun orang-orang di sekitar Pak Prabowo Ya, ya. yang dekat dengan Pak Prabowo. Kalau menurut saya itu malah lebih mungkin daripada spekulasi hasil survei ini gitu. Oke. Terima kasih Pak Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kuto Adi Wibowo atas apa yang disampaikan. Ya semoga tokoh-tokoh terbaik Indonesia pada akhirnya ujung-ujungnya untuk bisa bersama-sama membangun negara kita. Ya Mas Gunto, kita harapkan itu. Terima kasih sekali lagi Mas Gunto, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat Mas.